Teman-teman semua, sekarang kita berada di acara Sinergi Ngopi. Apa sih Sinergi Ngopi itu? Kita tanya langsung ke Pak Ismet Natakarmana. Sinergi Ngopi itu acara offline dari para CEO, Managing Director yang kumpul di satu tempat. Nah, kebetulan hari ini disponsorin oleh Rumah.com. Yuk kita lihat yuk, Pak. Ayo. Bro Joni sendiri kan developer nih, praktisi Iya. properti. Kenapa datang ke acara seperti ini? Belajar banyak ya di sini ya. Teman-teman semua tempat kita sharing. Nah, ini dia tempatnya, Pak. Wah, udah banyak ya teman-teman kita ya. Iya. Ada sekitar 30 CEO di dalam, Pak. Ayo, Pak, kita lihat. Oke, acaranya. ya. Acara ini waduh luar biasa. Kita lihat semua kita dapat manfaat ya. Bisa saling kenalan, mendapatkan informasi ya kan, informasi tentang produk, tentang harga, tentang regulasi. Semuanya pasti semua orang senang. Ini tiap ada acara baru lagi pasti pesertanya makin banyak. Saya yakin itu. Sebenarnya kita pengen sharing-sharing Pak gitu ya, terutama di akhir tahun, dan kita bawa dengan suasana yang santai ya Pak. Tapi yang kita pengen dapatkan sebetulnya teman-teman developer pulang dari sini bisa tambah teman Pak, bisa tambah koneksi dan tambah ilmu, bisa dapetin insight yang berguna gitu, yang bisa juga dijadikan strategi buat di tahun 2022. Acaranya bagus ya Pak Lokcay, jadi Bapak dan tim ini bisa ngumpulin semua teman-teman developer sehingga pertama kita saling kenal, jadi kita bisa saling sharing. Kalau di marketing ini kan penting networking ya Pak ya, jadi ini acara yang sangat bagus dan perlu terus dilanjutkan Pak. Saya ucapkan selamat kepada Pak Ismet, Rumah.com, terima kasih atas undangannya dan bisa mengkolaborasikan begitu banyak stakeholders daripada properti industri ya. CEO bisa hadir dan kita bisa sharing bagaimana kita harus tetap optimis tahun 2022, dan saya sangat mendukung bagaimana Sinergi terus memberikan kontribusi kepada industri properti. Tahun 2022 Pak, itu optimis. Kan kalau kita lihat properti itu bicaranya kan interest rate, pemerintah banyak kasih insentif perpajakan, perizinannya juga udah lebih baik. Sehingga kita berharap ya di 2022 dengan persiapan yang sudah lebih matang, kita bisa nangkep market lebih besar. Berdasarkan data yang saya sharing dari Rumah.com, dari sisi indeks supply, indeks harga, semuanya meningkat di kuartal 3 ini. Bantuan yang dilakukan sama pemerintah itu sudah cukup lumayan efektif, programnya banyak ya, kayak PP 0%, BPHTB yang di beberapa daerah sudah diaplikasikan, terus ada DP 0%. Bahkan dari developer juga ada promo-promo sendiri, dari bank juga ada promo-promo sendiri. Jadi harapannya itu terus berlangsung, kalau bisa diperpanjang lagi Pak bantuan-bantuan pemerintah itu di tahun 2022, supaya bisa lebih semangat lagi nih industri properti di Indonesia. Kita sebagai developer atau sebagai stakeholders harus melihat juga kebutuhan ya, customer manajemennya. Jangan hanya mengandalkan digital, karena properti itu adalah pertemuan antara orang dengan orang. Jadi tetap juga high touch-nya, personality-nya. Jadi kita harus omni, developer, agent atau siapapun harus lebih mengedukasi, bukan hanya jualan produk, terhadap value yang mereka dapatkan, terutama milenial kalau berinvestasi itu seperti apa. Kita tahu pertumbuhan ekonomi makro tahun depan itu lebih baik daripada tahun ini. Biasanya korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan properti itu sejalan ya. Jadi berarti kita bisa optimis dengan properti ke depan, apalagi pemerintah tetap dengan program-program infrastruktur ya kan, dengan program-program mendukung properti juga, kayak kemarin ada PPNDTP ya segala macam. Saya optimis. Maju terus Properti Indonesia. Maju terus Properti Indonesia.